Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kita sering mendengar bahwa anggaran Indonesia selalu mengalami defisit atau kekurangan. Defisit terjadi karena pengeluaran lebih besar dibandingkan dengan pendapatan. Defisit tersebut ditanggulangi oleh pemerintah diantaranya dengan cara berutang ke luar negeri. Anggaran negara atau APBN yang defisit bukan merupakan hal yang buruk atau jelek, dengan syarat perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran tidak berbau KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Indonesia adalah negara terburuk urutan pertama di daerah ASEAN dan urutan kelima dari 146 negara di dunia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah yang berkaitan dengan keuangan negara. Pengertian dari keuangan negara adalah ilmu yang mempelajari cara-cara negara atau pemerintah memperoleh pendapatan dan melakukan pengeluaran, serta pengaruh-pengaruhnya terhadap perekonomian. Yang pertama adalah arti dan landasan hukum dari APBN. APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan suatu daftar yang memuat perincian sumber-sumber pendapatan negara dan jenis-jenis pengeluaran negara dalam waktu 1 tahun. Pada zaman Orde Baru, APBN dirancang dan dilaksanakan untuk 1 tahun mulai dari 1 April sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya. Misalnya mulai dari 1 April 1995 sampai dengan 31 Maret 1996. Namun sejak tahun 2000 atau era reformasi, APBN dirancang dan dilaksanakan untuk 1 tahun, yaitu mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun yang sama. APBN dirancang berdasarkan landasan hukum. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 sesudah diamandemen yang berisi yang pertama, APBN ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang. Yang kedua, rancangan APBN dibahas di DPR dengan memerhatikan pendapat dari DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Yang ketiga, apabila DPR tidak menyetujui rancangan anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah memakai APBN tahun lalu. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pendapatan dan Belanja Negara. Dan yang ketiga adalah Kepres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN. Selanjutnya kita akan melihat perbedaan antara pendapatan nasional dengan pendapatan negara. Berdasarkan pendekatan pendapatan, yang dimaksud dengan pendapatan nasional adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima semua pemilik faktor-faktor produksi di suatu negara sebagai balas jasa penggunaan faktor produksi selama 1 tahun. Pemilik faktor produksi adalah rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Sedangkan pendapatan negara yang tercantum dalam APBN adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima negara yang berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak yang akan digunakan negara untuk membiayai semua kebutuhannya. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa pendapatan nasional lebih luas cakupannya dibandingkan dengan pendapatan negara. Dalam pendapatan nasional, pendapatan yang dihitung mencakup pendapatan yang diterima oleh semua pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah atau negara, dan masyarakat luar negeri. Sedangkan pendapatan negara hanya penerimaan yang diperoleh suatu negara selama 1 tahun untuk membiayai kebutuhannya. Dalam APBN diperlihatkan berapa persen jumlah pendapatan negara jika dibandingkan dengan pendapatan nasional. Dalam hal ini yaitu PDB atau Produk Domestik Bruto. Selanjutnya adalah tujuan dan fungsi dari APBN. Tujuan dari APBN. APBN disusun sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan kegiatan negara. Dengan adanya APBN,
pemerintah mempunyai gambaran yang jelas mengenai apa saja yang akan diterima sebagai pendapatan dan pengeluaran apa saja yang harus dilakukan selama 1 tahun. Dengan adanya APBN, diharapkan kesalahan, pemborosan, dan penyelewengan yang merugikan dapat dihindari. Apabila APBN disusun dengan baik dan tepat serta dilaksanakan sesuai aturan, maka akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan kemakmuran bangsa. Sementara itu, fungsi dari APBN ada 3. Yang pertama, fungsi alokasi, yaitu pemerintah dapat mengalokasikan atau membagikan pendapatan yang diterima sesuai dengan sasaran yang dituju. Contohnya adalah berapa besar untuk belanja atau gaji pegawai, untuk belanja barang, dan berapa besar untuk proyek. Yang kedua adalah fungsi distribusi. Pemerintah dapat mendistribusikan pendapatan yang diterima secara adil dan merata. Fungsi distribusi dilakukan untuk memperbaiki distribusi pendapatan di masyarakat sehingga masyarakat miskin dapat dibantu. Caranya antara lain dengan melakukan kebijakan subsidi, contohnya adalah subsidi BBM atau bahan bakar minyak. Yang ketiga, fungsi stabilisasi. Pemerintah dapat menstabilkan keadaan perekonomian untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya ketika inflasi atau harga barang dan jasa naik, pemerintah dapat menstabilkan perekonomian dengan cara menaikkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi dan harga-harga dapat kembali turun. Yang ketiga adalah cara penyusunan serta pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban APBN. Azas penyusunan APBN ada 3. Yang pertama adalah kemandirian. Pembiayaan negara didasarkan atas kemampuan negara, sedangkan pinjaman luar negeri hanya sebagai pelengkap. Yang kedua, penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas. Dan yang ketiga, penajaman prioritas pembangunan, yaitu mengutamakan pembiayaan yang lebih bermanfaat. Selanjutnya, cara penyusunan APBN. Yang pertama, pemerintah menyusun rancangan APBN, kemudian rancangan APBN atau RAPBN disusun pemerintah atas dasar usulan anggaran yang dibuat oleh setiap departemen atau lembaga negara yang diusulkan kepada pemerintah dalam bentuk DUK atau daftar usulan kegiatan dan DUP, daftar usulan proyek. DUK diusulkan untuk membiayai kegiatan rutin dan DUP diusulkan untuk membiayai pembangunan. Yang kedua, pemerintah mengajukan RAPBN kepada DPR untuk dibahas. Yang ketiga, DPR membahas RAPBN dengan 2 tujuan, yaitu diterima atau ditolak. Jika diterima, RAPBN akan disahkan menjadi APBN dan disampaikan kepada pemerintah untuk dilaksanakan. Namun, jika ditolak, pemerintah harus menggunakan APBN sebelumnya. Selanjutnya, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban APBN. Yang pertama, pelaksanaan APBN. APBN yang sudah disahkan digunakan pemerintah sebagai pedoman pendapatan dan pengeluaran, sekaligus sebagai program kerja pemerintah selama 1 tahun. Setiap pengeluaran harus berdasarkan DIK atau daftar isian kegiatan dan DIP, daftar isian proyek. Pembayaran DIK dan DIP dilakukan oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara atau KPKN dalam bentuk SPMU atau surat pemerintah membayar utang yang dapat ditukarkan dengan uang tunai. Yang kedua, pengawasan APBN. Agar tidak terjadi penyimpangan, pelaksanaan APBN harus diawasi. Lembaga yang bertugas mengawasi APBN diantaranya adalah BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan sebagai instansi pengawas tertinggi, dan juga selain itu masyarakat bisa turut serta mengawasi pelaksanaan dari APBN ini. Yang ketiga adalah pertanggungjawaban APBN. Pemerintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN dalam bentuk PAN atau perhitungan anggaran negara yang disampaikan kepada DPR untuk diteliti.
Selanjutnya, sumber-sumber pendapatan negara dan jenis-jenis pembelanjaan negara. Setiap negara ingin memperoleh pendapatan yang sebanyak-banyaknya, yang mana caranya dengan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada di negara tersebut. Yang mana sumber pendapatan tiap negara adalah berbeda. Contohnya, Indonesia adalah negara sektor migas. Namun, sejak harga BBM atau bahan bakar minyak di dunia merosot pada tahun 1982, pemerintah mulai mendorong sektor non-migas agar mampu meningkatkan pendapatan negara. Dan pada tahun 1984, penerimaan dari non-migas terus meningkat, dan tahun 1987 jumlahnya sudah seimbang dengan jumlah sektor migas. Sumber-sumber pendapatan Indonesia berdasarkan APBN tahun 2001 adalah yang pertama pendapatan negara, baik penerimaan dalam negeri dan hibah. Yang kedua, penerimaan dalam negeri yang berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Berikut tabel 31 menyajikan sumber-sumber pendapatan negara yang terdiri atas penerimaan dalam negeri dan hibah. Penerimaan dalam negeri terdiri atas penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan perpajakan. Penerimaan perpajakan terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Sedangkan penerimaan bukan pajak berasal dari penerimaan sumber daya alam, bagian laba BUMN, dan penerimaan negara bukan pajak. Selanjutnya adalah jenis-jenis pembelanjaan negara. Pembelanjaan atau pengeluaran negara sebaiknya diupayakan sama dengan pendapatan negara. Namun, seringkali pengeluaran negara lebih besar dibandingkan dengan pendapatan negara, sehingga negara mengalami defisit atau kekurangan. Untuk menutupi kekurangan tersebut, negara bisa melakukan privatisasi atau menjual saham perusahaan negara kepada masyarakat, menjual aset negara, menerbitkan obligasi atau surat pengakuan utang, serta berhutang ke luar negeri. Tabel 3.2 menyajikan jenis-jenis belanja negara yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan belanja daerah atau dana perimbangan. Belanja pemerintah pusat terdiri atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Sedangkan belanja daerah terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dilihat dari sifatnya, belanja atau pengeluaran negara terbagi atas dua. Yang pertama, pengeluaran yang bersifat ekskausatif, yang artinya pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang dapat langsung dikonsumsi atau dapat menghasilkan barang lain. Yang kedua, pengeluaran yang bersifat transfer, yaitu pengeluaran yang berbentuk dana bantuan sosial seperti subsidi atau sumbangan kepada korban bencana alam dan hadiah-hadiah kepada negara lain. Yang kelima, perubahan format APBN. Sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, format APBN mulai April tahun 2000 mengalami perubahan. Yang pertama yaitu terkait dengan perubahan periode anggaran. Pada masa pemerintahan Orde Baru, periode anggaran dimulai yaitu tanggal 1 April sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya. Sejak pemerintahan Abdurrahman Wahid, periode tersebut diubah menjadi 1 Januari sampai 31 Desember tahun yang sama. Akibat perubahan ini, khusus tahun 2000, APBN berlaku hanya 9 bulan, yaitu mulai 1 April sampai 31 Desember tahun 2000. Perubahan ini memudahkan siapapun untuk menganalisis kinerja perekonomian Indonesia, baik dalam skala nasional maupun internasional. Yang kedua, perubahan struktur penyajian, yaitu disesuaikan dengan standar yang berlaku dalam Government Finance Statistic atau GFS atau statistik keuangan pemerintah. Yang pertama yaitu struktur APBN dengan tegas memisahkan unsur-unsur. Yang pertama pendapatan negara dan hibah, kemudian belanja negara, defisit atau surplus, dan pembiayaan. Pada APBN sebelum tahun 2000, unsur defisit, surplus, dan unsur pembiayaan tidak tercantum secara jelas. Walaupun negara mengalami defisit tersebut tidak tercantum dengan jelas karena utang kepada luar negeri
masih dianggap sebagai penerimaan negara. Dengan struktur APBN yang baru, defisit tersebut akan tampak dengan jelas. Yang kedua adalah pinjaman luar negeri tidak lagi dianggap sebagai komponen penerimaan negara seperti yang terjadi pada APBN sebelum tahun 2000. Pinjaman luar negeri sekarang dianggap sebagai komponen pembiayaan karena mulai APBN tahun 2000 yang dimaksud dengan penerimaan negara adalah semua penerimaan yang tidak wajib dibayar kembali oleh pemerintah. Karena pinjaman luar negeri wajib dibayar kembali, maka hal itu tidak digolongkan sebagai penerimaan negara. Unsur pembiayaan muncul dengan tujuan. Yang pertama, apabila APBN mengalami defisit, unsur pembiayaan akan menjelaskan bagaimana cara menutup defisit, misal dengan cara berutang ke luar negeri. Yang kedua, apabila APBN mengalami surplus, unsur pembiayaan akan menjelaskan bagaimana surplus atau kelebihan itu akan digunakan atau dibelanjakan. Berikut adalah contoh APBN tahun 1998/1999 untuk contoh APBN sebelum tahun 2000, di mana pinjaman luar negeri dimasukkan ke dalam penerimaan pemerintah. Sedangkan pada APBN setelah tahun 2000, pinjaman luar negeri dimasukkan kepada pembiayaan. Yang keenam, dampak APBN terhadap perekonomian. APBN memberi pedoman bagi pembangunan ekonomi. Misalnya, jika dalam APBN prioritas pembangunan ditujukan pada bidang industri, maka pemerintah akan lebih banyak melakukan pembangunan di bidang industri. Yang kedua, APBN dapat digunakan sebagai alat perbaikan perekonomian. Apabila negara mengalami gejala ekonomi yang buruk, APBN dapat digunakan sebagai alat memperbaiki perekonomian. Contohnya adalah pada tahun 1982, Indonesia melihat harga BBM dunia terus menurun dan merupakan pertanda buruk bagi Indonesia. Karena Indonesia sangat menggantungkan penerimaan pada sektor migas. Untuk memperbaiki keadaan tersebut, pada penyusunan APBN selanjutnya, pemerintah berusaha meningkatkan penerimaan dari sektor non-migas. Misalnya adalah dengan meningkatkan penerimaan sektor pajak dengan cara memperbaiki sistem pemungutan pajak. Kini, pajak menjadi sektor andalan bagi penerimaan negara karena 70% lebih penerimaan Indonesia diperoleh dari sektor pajak. Yang ketiga, APBN dapat mempengaruhi perubahan harga secara keseluruhan. Jika dalam penyusunan APBN pemerintah menurunkan atau menghilangkan subsidi BBM, berarti harga BBM akan naik dan akan diikuti dengan kenaikan harga barang dan jasa lain yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Yang keempat, APBN dapat mempengaruhi tingkat produktivitas perusahaan. Misalnya, untuk meningkatkan penerimaan negara, pemerintah akan menaikkan tarif pajak ekspor yang akan mempengaruhi sikap para eksportir. Jika tarif pajak ekspor terlalu tinggi, maka bisa menurunkan produktivitas eksportir. Akibatnya, jumlah ekspor menjadi menurun. Sebaliknya, jika pemerintah menurunkan tarif pajak ekspor, maka eksportir justru akan meningkatkan ekspornya. Yang kelima, APBN dapat mempengaruhi tingkat pemerataan distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan yang tidak merata dan tidak adil menimbulkan kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial yang tinggi dapat menimbulkan kerusuhan seperti terjadinya perusakan atau pembakaran yang akan mempengaruhi kinerja perekonomian nasional. Dalam hal ini, APBN bisa digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi tingkat pemerataan distribusi pendapatan, misal dengan melakukan kebijakan subsidi, baik subsidi BBM atau non-BBM. Subsidi BBM diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk pemberian raskin atau beras untuk masyarakat miskin. Selain itu juga dengan menyediakan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Pemerintah juga bisa menggunakan pajak untuk mempengaruhi tingkat pemerataan distribusi pendapatan. Selanjutnya, hubungan korupsi dengan APBN. Korupsi berasal dari kata korup yang artinya jahat, rusak, mengubah, menyuap, atau menyalahgunakan.
Kata korupsi sering disandingkan dengan kolusi dan nepotisme. Pengertian dari kolusi adalah kerjasama antar penyelenggara negara atau kerjasama antara penyelenggara negara dengan pihak lain yang bisa merugikan negara dan masyarakat. Sedangkan nepotisme adalah perbuatan penyelenggara negara yang menguntungkan dengan mengutamakan kepentingan keluarga atau kroninya, sehingga merugikan negara dan masyarakat. Namun dalam pembahasan ini akan difokuskan pada masalah korupsi. 2 tindakan korupsi dalam APBN. Yang pertama, korupsi dari sisi pendapatan negara yang dilakukan dengan cara. Yang pertama, ada sebagian pendapatan negara yang tidak dilaporkan atau digelapkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, yaitu contohnya kasus penggelapan pajak. Yang kedua, menghindari pembayaran pajak, termasuk bea atau cukai. Hal ini bisa dilakukan dengan cara penyeludupan. Barang yang diseludupkan ke luar negeri tentu terbebas dari tarif pajak ekspor. Begitu juga barang yang diseludupkan ke dalam negeri tentu terbebas dari tarif pajak impor. Dengan demikian, kegiatan penyeludupan merugikan negara dari sisi pendapatan. Yang kedua, korupsi dari sisi pembelanjaan negara yang dilakukan dengan cara yang pertama, melaporkan pembelanjaan lebih besar dari nilai sebenarnya. Istilah ini disebut juga dengan markup. Yang kedua, melaporkan pembelanjaan fiktif atau pembelanjaan yang sebenarnya tidak pernah terjadi, dilakukan dengan cara memalsukan dokumen-dokumen. Yang ketiga, mengurangi jatah pembelanjaan. Misal yang seharusnya senilai X rupiah tetapi dikurangi untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Istilah ini disebut juga dengan pungli atau pungutan liar. Yang keempat, mengalihkan suatu pembelanjaan ke bentuk lain yang tidak sesuai aturan. Contohnya adalah dengan mengalihkan pembelanjaan bencana alam menjadi pembelanjaan pembangunan rumah dinas pegawai. Baik, sekian materi yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.